Lebih dari 2000 tahun yang lalu, sebuah suara misterius terdengar dari takhta Allah. Sungguh, aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Terdapat dalam Ibrani pasal 10. Allah harus menyembunyikan dirinya karena Musa tidak akan sanggup menghadapi kemuliaan itu. Ketika Musa berkata, aku memohon kepadamu, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dapat melihat aku dan hidup, tetapi aku akan menyembunyikanmu di celah bukit batu, dan bagian belakangku akan melintas di depanmu. Dan ketika suara misterius itu datang dari takhta Allah. Sungguh, aku datang. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh itulah yang menjadi tempat keilahian dibalut dengan kemanusiaan. Allah mendatangi Musa dalam semak yang menyala-nyala. Karena Allah harus menyelubungi keilahiannya karena Musa tidak dapat menahannya. Dan ketika bangsa Israel berada di padang gurun, ada awan pada siang hari dan api pada malam hari yang menjadi selubung Allah. Dan ketika suara misterius itu berkata, sungguh, aku datang. Sudah waktunya bagi dia untuk datang. Tetapi umat manusia tidak akan mampu menghadapi keilahian. Maka, seperti yang dikatakan Alkitab, sebuah tubuh telah engkau siapkan bagiku. Dan kita melanjutkan kisah ini dalam Lukas pasal 1. Dalam Lukas pasal 1, ini tentang ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria menjawab, sebagaimana Allah menghendaki setiap kita menjawab, apapun yang dimintanya dari kita. Dan ini adalah hal terbesar yang pernah melanda planet ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan kita juga mengambil kisah ini dari kitab Yohanes. Dalam Yohanes pasal 1, Alkitab mengatakan ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka ketika Musa berkata, aku mohon kepadamu, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku, ingat bahwa ia tidak dapat melihat Allah. Lalu ia bersembunyi di celah bukit batu. Dan kita melanjutkan kisah yang ada di Keluaran 34, yang terdapat di ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang.
yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Maka ketika Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tubuh yang telah engkau sediakan bagiku. Lihatlah, aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dan ketika bayi itu lahir, para malaikat melihat ke sekelilingnya. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Siapakah yang menantikan kedatangan Juru Selamat? Tetapi tidak ada satu pun. Kecuali di padang, ada beberapa gembala yang berbicara tentang Mesias. Dan para malaikat mendatangi para gembala itu. Dan di manakah lagi Allah menemukan orang yang siap? Orang-orang Majus dari timur. Mereka adalah satu-satunya orang yang ada di sana untuk menyambut kedatangan Juru Selamat. Alkitab menyingkirkan tirai itu. Dan kita tahu bahwa sebelum hal ini terjadi, ada peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi tidak dapat bertahan. Itu ditemukan dalam Wahyu, pasal 12 ayat 7. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang telah menyesatkan seluruh dunia. Jadi sebelum Yesus datang kembali, naga besar itu, ingatlah, dia dilemparkan ke bumi. Dia menipu orang untuk berpikir bahwa penyelamatan tidak akan datang. Atau akan datang dengan cara yang berbeda. Pendusta besar itu sedang bekerja, dan satu-satunya orang yang dapat ditemukan adalah beberapa gembala di padang. Dan orang-orang Majus dari timur. Pendusta besar itu masih bekerja. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal 12. Mari kita mulai dari ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan kemudian ayat berikutnya mengatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Mengapa? Karena Dia sudah keluar dari sana. Tapi jika kita tetap setia, suatu hari nanti kita akan berada di sana. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia tahu bahwa hari-harinya sudah berakhir. Dia tahu dia tidak punya waktu lebih lama lagi. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini ditemukan dalam Ibrani pasal 10, ayat-ayat yang dimulai dari ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tahukah kamu apakah pahala yang besar itu? Alkitab mengatakan bahwa mereka yang benar dan setia akan hidup di surga. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, kita belum sampai di sana, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada. Dia akan datang, iblis tahu. Dia tahu bahwa waktu yang dimilikinya sangat sedikit. Dia tahu. Bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Berpeganglah pada janji-janji yang berharga itu. Keilahian terselubung dalam kemanusiaan. Yang ilahi yang tidak kelihatan ditutupi oleh yang manusiawi yang kelihatan. Ketika Yesus berjalan di bumi, dan kita melihat kemuliaannya, kita dapat melihat kemuliaannya hari ini ketika kita membaca Injil. Tidak heran Ayub 22, mulai dari ayat 21, mengatakan, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram.
Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Taruhlah firman itu di sana. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu, janji yang sangat berharga bagi kita, berlakulah ramah terhadap Dia, supaya engkau tenteram. Begitu banyak ayat yang menyedihkan, tetapi begitu banyak ayat yang indah. Dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Inilah ayat yang menyedihkan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagaimana mungkin terang bersinar di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya? Bagaimana mungkin? Penipuan besar. Penipuan besar. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apakah Anda membaca dalam kerinduan segala zaman ketika Dia disalibkan, dan kegelapan datang, dan guntur mengaum, dan kilat menyambar-nyambar dan batu-batu berguling-guling? Dia mengatakan di sana bahwa alam berteriak memprotes terhadap apa yang baru saja dilakukan terhadap pencipta mereka. Batu-batu itu berteriak. Tipu dayanya besar. Tetapi Alkitab adalah pendeteksi iblis. Kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi rencananya dengan membaca Alkitab. Dengan membaca ayat-ayat yang telah saya bagikan kepada Anda. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kembali ke Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu seperti kita pulang ke rumah keluarga. Dan orang tua kita membukakan pintu, dan semua saudara kita ada di sana dan berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Namun mereka tetap melakukannya. Semua orang yang melakukannya, mereka tidak bersedia untuk Sang Juru Selamat. Tubuh yang telah engkau siapkan bagiku. Kami telah melihat kemuliaan-Nya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Kami melihat kemuliaan-Nya dalam setiap peristiwa kehidupan-Nya. Dalam setiap peristiwa kehidupan-Nya, Ia memberi kesaksian tentang kebenaran. Ingatkan apa yang dikatakannya kepada Pilatus. Pilatus berkata, "Jadi engkau adalah raja?" Lalu ia berkata, "Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Setiap bagian dari kehidupannya, ia memberikan kesaksian tentang kebenaran. Di dalam tubuh yang menyelubungi keilahian. Kadang-kadang keilahian muncul. Dan saya suka membaca buku The Desire of Ages di mana Ellen White berkata, ketika dia membersihkan bait suci. Sekarang mari kita lihat pembersihan yang kedua. Kedua kalinya ia membersihkan bait Allah. Semua imam dan penguasa berkata, kami tidak akan lari, jika ia melakukan hal itu lagi. Mereka mengutuk diri mereka sendiri karena telah berlari saat pertama kali. Tetapi dia datang untuk kedua kalinya. Ingat, dia baru saja naik keledai. Dan ingatlah mereka mengeluh-elukannya, Hosana, Hosana. Raja Daud. Gadis-gadis kecil melempar bunga, anak-anak melambaikan daun palem. Setiap kali cucu kecil saya, Lennox, yang berusia 3 tahun, melihat dahan palem. Dia menginginkannya dan dia berteriak, Hosana, Hosana. Dia berjalan berkeliling sambil mengucapkan Hosana. Dia tahu ceritanya. Tidak lama kemudian, dia turun ke bait Allah. Dan sama sekali tidak terlihat seperti rumah Allah. Para pedagang berada di sana. Dia berdiri. Dia berkata, ambillah barang-barang ini. Ellen White berkata, keilahian bersinar melalui kemanusiaan.
Ada kilatan keilahian melalui manusia. Dan mereka ketakutan dan mereka berlari. Bahkan tidak mau mengambil uang mereka. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, orang-orang sombong yang berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi pada kami, tetapi kami tidak akan pernah melakukannya lagi." Mereka lari. Mereka berlari dari wajah pria di mana keilahian melintas di antara manusia. Tapi ada satu kelompok orang yang tidak lari. Anak-anak tidak berlari. Anda melihat, di mana Alkitab mengatakan bahwa orang jahat dihancurkan pada saat kemuliaan kedatangannya. Dosa dalam hiduplah yang tidak dapat bertahan terhadap keilahian itu. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 4. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, kita melihat sedikit lagi tentang hal ini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsung. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara mereka. Dan keilahian itu bersinar, dan mengetahui pikiran dan maksud setiap hati. Mereka tidak tahan berdiri di sana. Kemudian Alkitab mengatakan dalam ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Anda mungkin dapat menyembunyikan atau menipu orang lain, tetapi tidak akan pernah bisa menipu Allah. Dia melihat semuanya. Dia melihat setiap bagian kecil dari kehidupan Anda. Apakah Anda ingat dialog yang dilakukannya dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya? Ini ditemukan dalam Yohanes pasal 8 mulai dari. Saya pikir sekitar ayat ke-30, dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan kemudian kesombongan itu bangkit. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Dan kemudian Yesus memotong. Lihatlah, ia membedakan semuanya. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ia tidak dapat menahan keilahian bersinar melalui kemanusiaan. Ketika ada dosa di sana, mereka tidak dapat menanggungnya. Ia berkata, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Dan kemudian juru selamat yang penuh kasih dan belas kasihan datang. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dengan kata lain, laki-laki, perempuan. Ketika Anda berdosa, Anda adalah hamba dari dosa itu. Tetapi lihatlah janji yang indah itu. Tetapi hamba itu tidak tetap tinggal untuk selama-lamanya. Anda dapat membuat pilihan sekarang juga untuk meninggalkannya. Sekarang juga, Anda bisa langsung berjalan menjauh dari hal itu. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan kemudian dia kembali ke masalahnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tentu saja ia tahu bahwa mereka keturunan Abraham. Dia mengetahui setiap isi hati mereka, pikiran mereka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dia berkata, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Dan kemudian lebih jauh lagi, ia mendefinisikan Bapa. Ia berkata di ayat 44, ia berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ia membeberkan semuanya, dia berbicara apa adanya. Tetapi selalu ia datang dengan belas kasihan. Selalu belas kasihan.
Ia memberikan kepada kita masing-masing hak untuk memilih. Dan jika kita salah memilih, Ia akan berkata, "Aku mendengarmu, dan aku minta maaf." Tetapi itu adalah hak yang diberikan Allah untuk memilih. Pilihan itu tidak boleh diambil dari kita. Itu adalah hak yang diberikan Tuhan kepada kita. Perhatikan dalam Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Allah adalah seorang yang sopan. Ia tidak akan pernah memaksa masuk. Ia memberi kita pilihan. Dia mengatakan, "Apakah engkau menginginkan aku? Berikanlah sekarang dirimu kepadaku. Anakku, berikanlah hatimu kepadaku." Dia meminta Anda untuk memberikan hati Anda. Dia berkata, "Maka, aku akan masuk." Keilahian tertutup dalam kemanusiaan di dalam tubuh yang telah engkau persiapkan untukku. Ilustrasi yang baru saja kita lihat dalam malaikat yang berbicara kepada Maria, bahwa tubuhnya akan melahirkan juru selamat ilahi. Ketika bayi itu dilahirkan, di sini kita melihat keilahian yang dibalut dengan kemanusiaan. Pernahkah Anda memikirkan jarak antara raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Allah yang agung di surga, dengan bayi yang kecil ini, saya bahkan tidak bisa membayangkan jarak itu. Dan Yesaya 9, di mana Alkitab mengatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dalam rupa seorang bayi. Ini luar biasa. Sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, demikian pula jalan Allah lebih tinggi dari jalan kita. Tubuh yang telah engkau siapkan bagiku. Kita melihat semak yang terbakar. Kami melihat tiang awan di siang hari dan api di malam hari. Kita melihat tubuh yang telah engkau persiapkan untukku. Tetapi juga, kita melihat kemah yang dibuat di padang gurun, dan kemuliaan Allah ada di sana. Dan ingatlah dalam Keluaran 25 ayat 8, Allah berfirman kepada Musa, "Buatlah tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka." Itulah rencananya, untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan demikianlah Kristus mendirikan kemahnya di tengah-tengah manusia. Ia mendirikan kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat tinggal di antara kita dan membuat kita mengenal karakter dan kehidupan ilahinya. Anda akan melihat ilustrasi itu, ilustrasi yang indah di Desire of Ages, halaman 23. Dan kita melihat hal itu dalam Yohanes, pasal 1, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang saya ingin melihat tubuh yang lain. Saya ingin melihat tubuh lain yang dirancang Allah untuk menyimpan kemuliaannya. Dan kita melihatnya dalam Yehezkiel 36, ayat 26. Di mana Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Dia mengambil hati yang membatu, dan dia memberikan hati yang baru. Dan kita juga melihatnya dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Keilahian ingin berdiam di dalam kemanusiaan kita. Kita juga melihat dalam buku Roma 12 ayat 1 dan 2. Tidak heran jika Allah berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kita baru saja melihat transformasi. Aku akan mengambil hatimu yang dari batu dan memberikan kepadamu hati yang taat. Dan aku akan memberikan rohku ke dalam batinmu hanya jika kamu mau. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu adalah misteri kesalehan. Kristus di dalam kamu pengharapan akan kemuliaan. Inilah tubuh yang lain. Kita juga melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Di mana Alkitab berkata, "Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Tubuh yang telah engkau sediakan bagiku. Lihatlah, aku datang. Keilahian terselubung dengan kemanusiaan. Dan sekarang Yesus telah naik ke surga. Jadi mari kita lihat dialog yang diberikannya kepada murid-muridnya, yang tidak mereka pahami sampai ia bangkit. Dan kita mengambil kisah ini dari Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan apa yang dikatakannya. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saat itu, Yesus adalah penghibur mereka, tetapi mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Ia sudah berusaha untuk memberitahukan kepada mereka. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Tahukah Anda mengapa dunia tidak dapat menerimanya? Karena mereka tidak menginginkannya. Dan dia hanya akan datang jika diundang. Ketika saya pertama kali mendengar pesan ini, ketika saya pertama kali menyerahkan seluruh hati dan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya pertama kali berkata, Bapa, masuklah, saya ingin mengenal Engkau. Buku yang menjelaskan semuanya kepada saya adalah sebuah buku kecil yang berjudul Your Bible and You, dan juga Today, Tomorrow and You. Saya membeli 20 buku. Saya membagikannya karena saya pikir, ketika semua orang mengetahui hal ini, semua orang akan membuka hati mereka kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Jadi, Alkitab sangat jelas bahwa ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Bahwa ketika kita bertanya, bagaimana kita mengundangnya masuk? Kita menggunakan kehendak kita. Dan di dalam buku kecil yang berjudul Step to Christ, ini merupakan buku yang paling indah yang pernah saya baca tentang langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengenal Kristus. Dan di halaman 47, dikatakan, yang perlu kita pahami adalah kekuatan kehendak yang sejati. Ini adalah kekuatan yang mengatur di dalam sifat alamiah manusia. Ini adalah kuasa untuk memutuskan atau memilih. Engkau tidak dapat mengubah hatimu. Engkau tidak dapat memberikan kasih sayang Anda kepada Allah, tetapi Anda dapat memilih untuk melayani Dia. Engkau dapat memberikan kehendakmu kepadanya. Ia akan mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Melalui tindakan kehendak yang benar, seluruh perubahan dapat terjadi dalam kehidupan. Apakah kehendak itu? Itulah kuasa yang mengatur dalam sifat manusia. Itu adalah kuasa untuk memutuskan atau memilih. Ini adalah memilih. Itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih Allah, kita memilih kehidupan. Ketika kita memilih Allah, kita memilih segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Ketika kita memilih Allah, kita memilih untuk mengizinkan Dia mengambil hati kita yang terbuat dari batu dan memberikan hati yang terbuat dari daging kepada kita. Kita memilih untuk mengizinkan Dia menulis di atas loh-loh batu. Ingatlah, tulisan itu tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan di atas loh-loh batu, tetapi di atas loh-loh hati yang berdaging. Dan demikianlah yang dikatakan Allah kepada murid-muridnya, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam dialog di ruang atas. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan kemudian di ayat 27, Ia berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika roh kebenaran datang, ia membawa damai sejahtera. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Ia tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia berusaha mempersiapkan mereka. Dan lebih jauh lagi di pasal 16. Yohanes pasal 16. Jadi kita telah beralih dari Yohanes pasal 14 ke pasal 16. Kita melihat pasal 16, mulai dari ayat 7, di mana Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kematian yang akan terjadi merupakan pukulan yang sangat mengejutkan bagi kerajaan iblis. Dan ayat berikutnya. Alkitab mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi ayat sebelumnya Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oh, betapa berat hatinya. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi beban itu berat bagi mereka. Beratnya adalah karena mereka tidak mengerti. Ia berusaha keras untuk memberitahukannya kepada mereka. Sangat mudah bagi kami. Kita bisa melihat ke belakang dan melihat apa yang terjadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jika itu adalah kita, saya pikir kita mungkin akan bereaksi sama. Karena seperti yang dikatakan Alkitab, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini adalah 1 Petrus 5 ayat 6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Orang-orang di taman yang tertidur itu, mereka adalah saudara-saudara kita. Saya pikir kita semua akan tertidur. Petrus berkata bahwa dia tidak akan pernah tidur. Ia akan berjuang sampai mati. Dan, oh, sayang. Dialah yang menyangkal Yesus 3 kali. Wow. Tetapi kita memiliki juru selamat yang penuh belas kasihan. Anda tahu apa yang dikatakan Ellen White dalam Desire of Ages? Ketika ia menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya, Petrus menengadah ke atas, dan pada saat itu, Yesus memandangnya dengan pandangan penuh belas kasihan. Yesus, dengan darah yang menetes dari tubuhnya, hampir tidak dapat berjalan. Dia dapat melihat Petrus dan memberikan pandangan kecil yang menunjukkan bahwa dia mengerti. Aku mengerti. Ketika Anda membaca kisah-kisah Yesus, ketika Anda melihat belas kasihan dan kebaikannya, setiap saat dalam hidupnya adalah kesaksian akan kebenaran. Untuk itulah ia dilahirkan. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Titus 1 ayat 2 mengatakan, Allah tidak mungkin berdusta, ini sangat jelas di sini. Kita memiliki kebenaran, kita memiliki kebohongan, tapi mencoba untuk menyatu di tengah-tengah adalah penipuan. Berhati-hatilah terhadap penipuan. Itulah sebabnya kita perlu menjadikan firman Allah sebagai pedoman kita. Itulah sebabnya dalam Ayub 22 dikatakan, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Taruhlah di sana. Jadi ketika Yesus berkata, dan kisahnya ada di dalam kitab Ibrani pasal 10. Lihatlah, aku datang, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu ditemukan dalam Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dia telah mengambil hati yang terbuat dari batu.
Ia menaruh hati yang terbuat dari daging, dan ia akan menuliskan rohnya di sana. Dan ketika Alkitab berkata dalam Yohanes 16, Aku berkata kepadamu kebenaran, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Firman itu untuk kita. Firman itu adalah untuk kita hari ini. Dan lebih jauh lagi, di mana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tidak tahukah kamu? Kata 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini adalah pesan yang tidak pernah saya dengar ketika saya dibesarkan di gereja Presbiterian bahwa kita harus menjaga tubuh ini. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kata suci lagi. Wow, ini cukup istimewa. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa sejati? Karena sangat menyenangkan hidup di dalam tubuh yang berfungsi. Tuhan sangat masuk akal. Meminta kepadamu, memohon kepadamu, aku memohon kepadamu. Demi kemurahan Allah, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mari kita lihat dari mana kita mendapatkan kemurahan itu. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 4. Kita telah melihat ayat 12,13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Atau bagaimana hatinya tersentuh ketika Petrus menyangkal dia, tanpa menghakimi, tanpa menuduh. Tetapi, oh, sayang, apakah Petrus merasakan tuduhan itu? Dan dari siapa tuduhan itu berasal? Dari si penuduh besar, iblis. Naga yang besar itu, iblis dan setan. Dia berkata, lihatlah dirimu, lihatlah dirimu. Ia berharap ia dapat membuat Petrus patah semangat sehingga ia akan mengambil nyawanya. Itulah yang dia inginkan. Dia ingin menghancurkan kita. Dia adalah singa yang mengaum-aum. Tetapi tatapan Kristus itu memberitahu Petrus, Aku mengasihi kamu. Aku mengerti. Aku mengampunimu. Baiklah kalau begitu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam pandangan itu, keilahian kembali terpancar dalam diri manusia. Saya kewalahan karena mengenal seorang penyelamat. Samakan dirimu bersamanya. Ia akan memberikan kedamaian bagimu. Mari kita buka 1 Korintus 6. Kita melihat ayat 19. Di mana penulis mengatakan apa? Ini adalah tanda seru. Pada dasarnya, sedikit frustasi karena dia harus mengulanginya lagi. Dengan kata lain, mereka tidak mengerti. Apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli. Dan 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan tentang harga tersebut. Bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia adalah korban yang sempurna, dan pengorbanan itu mampu menghapuskan setiap dosa, setiap dosa. Jadi jangan dengarkan penuduh itu. Dan ketika Petrus berlari keluar dengan patah hati, pandangan itu terus teringat dalam benaknya. Pandangan itu, pandangan dari Yesus yang mengatakan, Aku mengerti. Menurut saya, hal itu menahannya agar dia tidak mengambil nyawanya sendiri. Dia mengerti. Petrus tidak tahu apa yang sedang ia perjuangkan di sini. Aku tidak yakin sebagian besar dari kita menyadari untuk apa kita berjuang di sini. Alkitab mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini ditemukan dalam Efesus 6 ayat 12. Kita tidak berjuang melawan daging dan darah. Petrus tidak menyadarinya. Dia dengan senang hati mengangkat pedang. Dia tidak menyadarinya. Dia tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berikat pinggangkan kebenaran. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, kata Alkitab, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jagalah pedangmu tetap tajam. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak heran jika Alkitab berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tetapi imam besar kita bukan yang tidak dapat disentuh. Ia tersentuh oleh perasaan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, bagaimana? Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Kita akan selalu mendapatkan belas kasihan di sana. Karena harganya telah dibayar. Apapun yang telah Anda lakukan, harganya telah dibayar. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Alkitab mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Orang kudus yang paling lemah yang memegang lengan yang perkasa, akan menjadi lebih dari seorang penakluk. Lebih dari penakluk terhadap tipu muslihat iblis. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mengerti, Anda akan. Tetapi kemudian dia berkata, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita berada di pihak yang menang, ketika kita memegang tangan yang kuat itu. Ketika kita merendahkan diri kita, maka di bawah tangan Allah yang kuat itu, Ia akan meninggikan kita. Kamu akan menjadi lebih dari sekedar pemenang. Mari kita selesaikan 1 Korintus 6 ayat 19, 20. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya karena penciptaan dan karena penebusan. Dia menciptakan kita sehingga kita adalah miliknya, tetapi banyak di antara kita yang telah meninggalkannya. Sehingga dia menarik kita kembali. Dan dosa-dosa yang kita lakukan, ia tutupi dengan darahnya. Dia berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan ketika kamu membuka domba itu dan melihat tepat di tengah-tengahnya, bulu domba yang murni itu sangat putih. Tidak tahu apakah itu seputih salju. Salju sangat putih. Janji yang sangat indah. Sudahkah Anda mempersiapkan tubuh bagi Allahmu? Sudahkah kamu mempersiapkan tubuhmu? Apakah Anda mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati? Karena kamu adalah bait Allah dan Allah ingin tinggal di dalam kamu. Dia tidak berkata, aku akan datang ketika tubuhmu sudah siap. Dia berkata, aku akan datang sekarang.
Hari ini, apabila engkau mendengar suara Allah berbicara kepada hatimu, janganlah mengeraskan hatimu. Dia berfirman hari ini, dan ia berkata, Aku akan memberikan kepadamu kemampuan untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita dikenal dan dibaca oleh semua orang, baik kamu mau atau tidak. Cerita apa yang Anda berikan? Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata, bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Apa arti pepatah lama itu? Beritakanlah Injil dan terkadang gunakanlah kata-kata, karena hidup kita adalah pekabaran yang paling kuat yang kita berikan. Beritakanlah Injil, persembahkanlah tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, suatu ibadah yang sejati. Maukah kamu membiarkan tubuhmu menjadi tempat kediaman Allah yang agung di surga? Sungguh suatu kehormatan, misteri kesalehan. Kristus di dalam kamu pengharapan akan kemuliaan.